Gara-gara Nina Setin, rusak susu belanga. Mau hidup bebas atau membusuk di penjara? Pilih. Bunda nggak mau di penjara, nggak mau. Ayah sebenarnya nggak sudi, Bunda. Tapi ini demi Bunda. Ayah ingin Bunda hidup bebas. Sebab keluarga istri menentang dan menolak, seorang pria dipaksa menjatuhkan talak. Duduk perkaranya, sang wanita yang dinikahi ternyata masih sah istri orang, punya suami dan seorang anak pula. Alasan utama keluarga agar sang wanita luput dari hukuman penjara, menyusul laporan ke polisi oleh suaminya. Jeratnya pasal perselingkuhan atau zina dalam ranah hukum pidana. Adalah paman sang istri, orang yang paling berperan. Dia bekas anggota dewan. Perintahnya tegas, istri harus diceraikan. Keruan saja, sakit hati lantas terpatri. Dendam sudah dipancang untuk dibalaskan. Iya Tante. Minum ya. Iya Tante. Ironisnya, sasaran balas dendam kemudian bukanlah si paman bekas anggota dewan, tetapi yang dibetot nyawanya adalah istrinya. Ikuti leliku ceritanya sesaat lagi. Inilah program Rajapati. Siapa nama Anda? Darwin, Pak. Pekerjaan Anda apa? Wira swasta, Pak. Tempat tinggal? Lampung. Umur? 35. 35. Bisa tolong cerita kronologisnya sampai Anda bisa dilaporkan oleh keluarga. Alkisah bermula tentang hasrat seorang wanita bernama Yunita Amelia alias Nita yang sudah bersuami namun mendua. Cerita cinta yang kandas di Polres Lampung Selatan lantaran suami pertama Yunita melaporkan dugaan kasus perselingkuhan. Bukan laporan sembarangan. Bila terbukti, Yunita terancam hukuman maksimal 9 bulan kurungan. Satu faktor lagi bikin Yunita tak berkutik terkurung adalah statusnya sebagai pegawai negeri sipil di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung. Darwin bin M. Sanusi adalah sosok pria idaman lain Yunita yang menjadi pusaran perkara. Terjerat perkara, pihak keluarga besar Yunita cawe-cawe serta-merta. Tidak lama kemudian, datanglah paman kandungnya bernama Muksan, seorang tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota dewan. Ia datang untuk menyelesaikan perkara. Maafin ya, Tom. Minta ngerti. Kamu gak usah nangis begitu. Apa kamu pikir air mata itu bisa nolong kamu? Satu-satunya cara, kamu harus ceraikan dia. Apa? Kenapa nggak mau? Hah? Kamu sudah hilang akal, Nita. Apa sudah digunakan bersama dia? Aduh, Nita. Apa kamu tidak tahu? Selama kamu belum resmi cerai dengan suami kamu yang pertama, kamu bisa dipidana, melakukan zina. Apa nanti kamu itu pegawai negeri sipil? Luapan emosi pun bergelora. Nasib Yunita genting diambang hukuman penjara. Sementara polisi ambil peran memfasilitasi jalan tengah dalam konflik rumah tangga sang keponakan mantan anggota dewan. Lihat, ini ponakan saya. Hah? Dia cuma korban. Laki-laki ini jadi biang keladinya. Dia, Pak, jebloskan dia ke penjara. Sabar Pak, sabar. Semua ini berproses Pak. Sabar ya Pak.
Darwin, lihat saya. Kamu kenal saya kan? Saya sudah coba berbagai cara untuk mengingatkan kamu. Hah? Jangan ganggu rumah tangga Yunita. Jangan ganggu. Tapi Pak, kami sudah saling mencintai. Dan kami sudah menikah secara agama. Niat saya baik, Pak. Tidak seperti suaminya yang udah 2 tahun karena menikahi Yunita. Saling mencintai. Ngomong kosong. Apapun alasan kamu. Hah? Sudah jelas, kamu menggait isi orang. Bebal. Lihat perbuatan kamu. Lihat kita. Kalian berdua sudah siap di penjara. Gara-gara Lila setitik. Rusak susu belanga. Sekarang pilih. Mau hidup bebas atau membusuk di penjara? Pilih. Bunda nggak mau di penjara. Nggak mau. Ayah sebenarnya nggak sudi, Bun. Tapi ini demi Bunda. Ayah ingin Bunda hidup bebas. Cepat tanda tangan. Cepat. Darwin akhirnya menjatuhkan talak cerai. Perkara kasus perselingkuhan pun dinyatakan selesai secara damai. Dan pihak pelapor, yakni suami pertama Yunita, selanjutnya bersedia mencabut laporannya. Ayo. Yuk, Yunita. Yuk. Perpisahan Darwin dan Yunita diwarnai linang air mata. Oleh ulah Muksan pemain Yunita, di hati Darwin tersemai dendam serta amarah padanya. Selang beberapa bulan, Yunita dan Darwin kembali berhubungan. Keduanya seolah tak terpisahkan. Kembali hidup satu rumah. Keduanya pun saling memanggil ayah bunda. Bisa tidur nyenyak ini. Ayah, kita ini nekat juga ya. Padahal kita udah ditimbang sama keluarga. Pokoknya kita harus hidup semati ya. Iyalah, pokoknya sehidup semati, Bun. Ayah akan lakukan apa aja asal bisa dengan Bunda. Beneran ayah mau ngelakuin apa aja buat Bunda? Ya iyalah, kenapa? Ya, kita bobol ATM yuk. Apa? Ngebobol ATM? Ngapain ngebobol ATM? Enggak. Ayo ngambil di penjara. Enggak lah ayah, itu cuma bercanda. Abis saya gombal sih. Pinter aja kamu nih bercandanya. Udah nih, Sunset. Hah? pijitnya. Lagi dong. Iya. Yuk. Aduh. Ayo, yang itu. Nah, gitu. Nah. Ancaman hukuman penjara sebelumnya tidak juga membuat keduanya jera. Keduanya malah semakin bebas perilakunya. Ya, makannya. Kamu tahu aja ya, lapar. Wah, menu kesukaan ayah ini. Kan yang banyak. Ya, pastilah. Kan pasti ayah juga sehat. Awal bulan Maret 2015, tiba-tiba Darwin diusik kenangan silam yang buruk membekas. Peristiwa ketika Darwin dipaksa cerai oleh paman Yunita bernama Muksan yang akrab disapa Om Ujang. Lintasan memori yang bikin selera makan Darwin sontak hilang. Ayah ingat sesuatu. Ayah ingat Om Ujang. Dia yang udah bikin kita pisah. Ayah jadi hilang selera makan. Terus maksud ayah? Yuk, kita ke rumah Om Ujang. Kita habisin dia. Ayah sakit hati sama dia, Bun. Dia udah bikin kita pisah. Bunda mau nggak? Nggak mau. Nggak mau ah. Soalnya kan Om Ujang punya pistol. Ayah mau didor.
Oh ya udah, kita bunuh aja istrinya, pas Om Ujang berangkat. Aduh, iya. Tapi kan kita nggak punya masalah sama Tante Ningsih. Bunda masih mau jadi istri Ayah nggak? Masih, Ayah? Bun, Om Ujang udah bikin Ayah sakit hati. Ayah pengen Om Ujang ngerasain apa yang Ayah rasain dulu. Kalau bisa lebih dari Ayah. Ayah sakit hati, Bun. Kalau Bunda mau, bantuin Ayah di pihak Ayah. Kalau ngelawan, Bunda akan habis. Iya, iya. Ya udah. Lantas terjadilah kesepakatan. Sejoli memetik buah matang dendam Darwin yang bercampur kekecewaan. Dan keluarga Om Ujang alias Muksan kini dijadikan sasaran. Darwin lekas melakukan persiapan, dimulai dari mencari mobil sewaan. Dengan perantaraan seorang teman bernama Abdul Rahman, mobil sewaan bisa didapatkan. Kemudian malam harinya, mereka membeli satu gulung tali rafia di toko Lia dekat rumah kos Yunita. Darwin menyewa mobil selama 2 hari. Ia dan Yunita pun sudah siap beraksi mulai Senin pagi. Darwin dan Yunita mengemban misi Rajapati. Aksi balas dendam ganti sakit hati. Istri Muksan, Surhaningsih, hari itu harus mati. Pada sebatang linggis dititipkan rencana sadis. Bun, masih lama nggak, Bun? Iya, Ayah. Bunda Sementara di tempat terpisah, suasana rumah Muksan Zain tampak riuh rendah. Sebab Senin pagi itu, Muksan Zain sedang dikejar waktu. Sebab ia harus bersegera mengantar putrinya ke bandara. Sehingga tidak sempat lagi menunggu istrinya. Bun, masih lama nggak? Iya, Ayah. Belum kelar. Ya udah deh, kalau begitu Ayah pergi dulu ya. Ayah takut terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah hati-hati ya. Oh iya, Bun. Kunci semua pintu rumah ya. Jangan lupa. Iya, Ayah. Tak ada firasat apa-apa, setelah pamit Muksan langsung meninggalkan istrinya Surhaningsih sendirian di rumah. Selang waktu tak lama, Darwin dan Yunita pun tiba. Kayaknya Om Ujang udah berangkat ya. Kalau rumah sepi begini, pasti Tante Ningsih lagi sendiri di rumah. Ya udah. Sekarang Bunda turun, buka pagar. Iya, ya. Ayah mau masukin mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nita. Apa kabar? Udah lama ya kamu nggak kesini. Tanpa curiga, Surhaningsih membukakan pintu rumahnya karena ia mengenal Yunita Amelia, keponakan kandung suaminya. Sosok Surhaningsih memang dikenal amat ramahnya, terlebih lagi kepada sanak keluarga. Mau minum apa nih? Makasih Tante. Tante, saya mau numpang ke belakang boleh? Oh ya, silakan. Lurus aja terus belok kiri ya. Iya, kasih Tante. Kamu mau minum apa nih, Nita? Biar Tante bikinin. Nggak usah ada Tante. Ini nggak ngerepotin. Yuk kita bikin ke Nggak belakang. apa-apa. Yuk kita bikin di rumah. Oh, ya udah.
Adapun Darwin dan Yunita cermat menanti lengahnya Suryaningsih sang bibi. Neta, itu calon suami kamu toh? Iya Tante. Ya udah, baik-baik ya. Yang terpenting dia tuh sayang sama kamu, sayang sama anak kamu, dan sayang sama keluarga. Iya Tante. Yang sudah ya sudah. Suami pertama kamu tuh nggak bagus buat kamu. Iya Tante. Ayo kita ke depan lagi. Tante mau ngobrol-ngobrol tuh sama dia. Walau gelisah, Yunita tampak sabar menunggu si mangsa. Yunita mendampingi sang bibi ketika sedang meracikan minuman kopi. Iya Tante. Minum ya. Iya Tante. Bunda! Bun, talinya mana? Perlawanan Suryaningsih sia-sia sebab Darwin melumpuhkannya dengan sekuat tenaga. Apalagi Darwin dibantu oleh Yunita, peluang hidup Suryaningsih sama sekali tak ada. Suryaningsih pun tamat, ia tewas di tempat. Nyatanya persoalan bukan sakit hati semata. Setelah Suryaningsih tak bernyawa, Darwin dan Yunita tergoda untuk merampas harta benda dengan termasuk mobil korban sekitar 200 juta rupiah nilai taksiran. Telepon pertama, ini apa dia pakai motor lagi di jalan, sudah itu saya telepon lagi sekali lagi. Nah, biasanya kalau dia pakai motor pun dia berhenti dulu sebentar dia. Ternyata enggak, ini juga saya telepon rumah juga nggak diangkat. Waduh, udah nggak enak. Akhirnya saya pulang, saya kan dari Sukabumi ngurusin perumahan gitu. Nah, pas pulang pintu depan rumah itu sudah terbuka, gerbang terbuka, pintu ruang tamu terbuka, pintu ini juga terbuka, tapi saya belum melihat ke garasi, ke ruang tamu aja. Lalu ruang tamu pas baru saya masuk ngelangkah, istri saya sudah posisi terkapar, sudah tengkurap, darah sudah, langsung saya dapat panggil Pak. Jangan, Bun. Udah. Selagi Darwin dan Yunita menggondol harta benda, Muksan Zain begitu tersiksa meratapi jenazah Suryaningsih istrinya dalam pelukannya. Muksan Zain, suami korban, mantan anggota dewan, juga anggota Partai PDI Perjuangan, baru bisa bernafas lega 3 hari kemudian. Bermula dari penemuan mobil korban, polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan disertai perampokan. Muksan syok tak bisa berkata-kata sebab ia mengenal kedua pelakunya, Darwin dan keponakannya Yunita. Ponakan saya Nita ini. Astagfirullah. Lihat dulu tadi. Ini di zoom dulu, jangan. Gendut, orangnya gendut. Rambutnya segini.
Penemuan diawali kecurigaan polisi yang melihat mobil putih yang diparkir di depan kos Yunita yang mirip dengan mobil korban yang dicari. Setelah ditelusuri, Yunita Amelia pun mengaku pada polisi. Yunita Amelia pun langsung diinterogasi. Dari keterangannya, polisi mengantongi satu lagi nama, Darwin bin Sanusi, suami keduanya. Urusan meringkus terduga pelaku kerja polisi rampung. Yunita dicokok di rumah kosnya, sedangkan Darwin di rumah kontrakannya di Jalan Pulau Harapan, Perumnas Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Selain menyita mobil korban, barang bukti lainnya berupa harta benda korban juga diamankan. Yunita menjelaskan semua barang rampasan belum satu pun berhasil digadaikan. Yunita pun bernyanyi mengakui segalanya pada polisi. Sebenarnya sakit hati itu Darwin suami saya sama Mujang. Sama-sama? Sama Mujang. Sakit hati. Kenapa? Sakit hati kenapa? Sakit hati ya? Karena dia suruh buat surat talak cerai sama saya karena terpaksa. Terpaksanya? Ya dipaksa suruh buat surat talak cerai sama saya. Kalau dia nggak mau. Si Ujang yang nyuruh? Iya, karena biar urusan kami selesai gitu. Urusan apa itu? Iya kan dulu. Yang di Lampung Selatan? Iya. Terus kalau misalkan kamu sakit hati kok bawa mobil, bawa perhiasan, bawa HP, punya korban, bawa TV. Dia yang nyuruh saya, Pak. Yang nyuruh siapa? Kamu? Darwin yang udah kan ambilin aja semua barang-barangnya. Saya tadinya nggak berani. Saya diancam kalau nggak berani, tapi kamu bawa mobil, yang bawa mobil putih. Iya. Diancam kenapa sama Darwin? Saya juga mau dibunuh sama dia kok. Saya nggak mau ikutin omongan dia, Pak. Yang eksekusi tante kamu Darwin atau siapa? Darwin yang mukul Darwin, yang ikat juga Darwin. Saya nggak berani. Pakai apa? Pakai apa? Pakai besi, pakai pisau? Dibenturin? Dia pukul pakai linggis. Linggis. Kamu ngeliat? Enggak. Kamu di mana posisi? Saya di belakang, karena saya habis ngobrol sama tante Ningsih kan di belakang. Dia Tapi sempat memang nanya, siapa? sudah direncanakan ya? Iya. Ya, dari rumah sudah berencana memang mau ngebunuh itu. Iya. Manakala duduk di kursi pesakitan, Darwin dan Yunita didakwa jaksa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, juga pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Saat diberi kesempatan membacakan pembelaan, terdakwa Yunita pun berlinang air mata menyatakan kekhilafan. Saya sebagai manusia biasa tidak pernah hilaf dan kesalahan. Saya melakukan ini semua semata-mata karena saya terpaksa memulai dari yang membawa saya berbuat kesalahan sangat fatal. Pembelaan Yunita menuai reaksi pihak keluarga. Tidak satu kata pun dari catatan pembelaan Yunita yang mereka percaya. Bohong saya. Kalau di bawah ancaman udah sekian bulan dia, setengah tahun yang lalu saya pisahin dia, saya bantu untuk dia keluar dari penjara. Apa putusan yang menurut Pak Muzan? Kalau saya minta maksimal. Maksimal itu apa, Pak? Maksimal karena tuntutannya seumur hidup ya, kalau bisa yang eksekutor hukuman mati. Namun di akhir persidangan, pihak keluarga korban harus menelan kekecewaan oleh vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dijatuhkan. Terhadap terdakwa Darwin, hukumannya pidana penjara selama 20 tahun kurungan. Tidak sesuai harapan keluarga korban. Hal serupa juga terjadi atas terdakwa Yunita Amelia, sebab Majelis Hakim yang diketuai Condro Hendro Mukti menjatuhkan hukuman pidana cuma 15 tahun kurungan. Jaksa banding. Banding itu terhadap keduanya? Iya, kedua-duanya. Kita tidak puas ya, Pak, terhadap putusan hakim. Kenapa, Pak? Ya karena semua unsur terpenuhi. Semua unsur terpenuhi, bisa maksimal. Artinya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, Pak? Tidak ada keadilan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memperberat hukuman terdakwa Darwin bin Sanusi dari 20 tahun penjara menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. Sedangkan hukuman terhadap terdakwa kedua, Yunita Amelia, tidak berubah adanya hingga ke kasasi Mahkamah Agung di Jakarta.
Mahkamah menguatkan putusan pengadilan di tingkat bawahnya, yakni pidana 15 tahun penjara. Bantu.